Tuh, 3 yang dapat menyelamatkan kita. Yang pertama adalah takut kepada Allah. Yang kedua adalah sedang-sedang saja. Yang ketiga adalah harus adil. Wa ammal mukhlikat, dan adapun yang merusak nih, yang merusak nih. Wa ammal mukhlikat nih, dan adapun yang merusak, pasuhus syadidun, orang yang sangat pelit. Jadi yang dapat merusak adalah orang yang sangat pelit. Jadi di sini pasuhun ini dengan bahil beda, Pak. Pasuhun dengan bahil beda. Kalau bahil itu masih ada baiknya. Pelitnya sama orang, tapi sama dirinya masih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman zayyida fil laili wan nahar. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita muliakan dan hormati Ketua DKM kita, Ustaz Bapak Haji Haidir, segenap pengurus Masjid Jami Al-Barkah, para sesepuh, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun semua itu tidak mengurangi rasa hormat dan mahabbah saya untuk semuanya. Kita bersyukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini Allah masih mempertemukan kita, masih dudukin kita di tempat yang mulia dalam rangka sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kajian kita, thalabil ilminya kita. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi penggugur segala dosa-dosa kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa pula kita sanjungkan kehadibaan kita, junjungan kita, baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini senantiasa diakui sebagai umatnya, dan kelak di yaumil qiyamah nanti kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita kitab Nashahihul Ibad, masuk kepada bab sulasi yang mana isinya tiga perkara. Sekarang sudah masuk kepada makalah yang ke-8. Sebelum kita mulai kajian kita pada pagi hari ini,
Terlebih dahulu marilah sama-sama kita membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah, yang mana nanti kita kirimkan untuk keluarga kita yang telah meninggalkan kita, khususnya untuk muallif atau pengarang kitab yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Ala hazihi niyya wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa zurriyatihi wa ahli baitihil kiram khususan ila ruhazal kitab. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillah walhamdulillah wal khairu wassaru bimasyiatillah. Qala musannifu rahimallahu ta'ala fi ulumihi wa nafa'ana bihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu saminatu an Abi Hurairah radhiyallahu an. Jadi makalah yang ke-8 ini disampaikan dari sahabat Nabi yang bernama Abi Hurairah radhiyallahu an. Semoga Allah selalu meridai beliau. Jadi Abu Hurairah ini Pak sebenarnya bukan nama asli. Jadi Abu Hurairah ini adalah nama julukan, bukan nama asli. Di sini dikatakan wa ismuhu Abdurrahman bin Syahr. Jadi nama asli Abu Hurairah ini adalah Abdurrahman bin Syahr. Ya, nama aslinya tuh. Ya, Abdurrahman bin Syahr. Kenapa dinamakan dijuluki Abu Hurairah? Jadi beliau ini suka ama miara kucing. Tuh, maka beliau dinamakan Abu Hurairah, diberi julukan Abu Hurairah ya, karena beliau suka memelihara kucing. Jadi Hurairah ini artinya adalah kucing kecil. Tuh, ya. Jadi artinya begitu. Jadi hanya julukannya Abu Hurairah, tapi nama aslinya adalah Abdurrahman bin Syahr. Ya. Kenapa kok bisa diberi julukan begitu? Karena dimanapun Abu Hurairah jalan, itu kucing selalu ngikutin. Makanya sampai-sampai beliau itu dinamain bapaknya kucing. Maka jangan aneh kalau ada orang sekarang nabrak kucing lebih takut daripada nabrak orang. Bener nggak? Coba kalau kita nabrak kucing, udah pasti kalang kabut. Ya, kucing itu pasti dibungkus pakai bajunya, dikuburin, dibawa pulang. Ya. Daripada nabrak orang. Itu sekarang tuh. Ya. Kenapa? Iya, emang sejarahnya begitu. Ya, karena mungkin kucing ini salah satu piaraan sahabat Nabi. Ya, maka orang pada takut kualat kalau orang sekarang. Jadi kalau kita nabrak orang masih bisa kabur, tapi nabrak kucing pasti dia angkat itu mayatnya, bangkainya. Dia bungkus pakai bajunya. Ya, lebih takut sama nabrak kucing, takut kualat maksudnya begitu. Ya. Lalu kemudian Abdurrahman bin Syahr ini salah satu seorang sahabat yang masuk Islam belakangan, paling belakangan ya. Namun beliau paling banyak meriwayatkan hadis. Tuh, jadi Abdurrahman bin Syahr ini adalah seorang sahabat yang masuk Islam belakangan, namun paling banyak meriwayatkan hadis. Maka banyak di kitab-kitab ya, kalau terkait hadis kita sering dengar, pasti apa? An Abi Hurairah lebih banyak daripada sahabat-sahabat yang lain. Ya. Annahu qala, bahwasanya
Berkata Abu Hurairah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun munjiat, 3 perkara yang menyelamatkan. Jadi ada 3 perkara yang menyelamatkan. Nah, ini kayak munjiat ini artinya menyelamatkan. Maka tuh tadi kalau kita baca habis sholat, baca doa, kan ada doanya tuh. Ya, yang pertama tuh, yang setelah kita habis Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sholatan tunjina biha min jami'il ahli wal afat, itu namanya sholat munjiat, sholat yang dapat menyelamatkan. Jadi ada 3 perkara yang menyelamatkan. Ail mukhlisatun, ya, menyelamatkan li sahibiha, bagi orang yang mengamalkan, minal azabi, dari azab. Jadi ada 3 perkara yang dapat menyelamatkan kita dari yang namanya azab. Ya, ada 3 perkara yang dapat menyelamatkan kita daripada azab. Tuh sholawat itu tuh. Wasalasun mukhlikatun, dan 3 perkara yang merusak. Aimukiatun, ya, artinya menimpa, lifa'iliha, bagi orang yang menjalani pil halaiki, dalam kerusakan. Tuh udah 6 tuh. Wasalasun darajatin, dan 3 perkara yang memperoleh derajat. Ay munazilun fil akhirati, yaitu pangkat di akhirat. Wasalasun kafarotin, dan ada 3 perkara yang menutup, lizunubi amiliha, dari dosa-dosanya orang yang melakukan. Ya. Jadi ada 3 perkara yang menyelamatkan, ada 3 perkara yang merusak, ada 3 perkara yang memperoleh derajat, ada 3 perkara yang menutup. Kita jelasin satu-satu. Wa amal munjiat, dan adapun yang menyelamatkan. Jadi yang menyelamatkan di sini apa? Dikatakan fa khasyatullahi ta'ala bisyirri wal alaniyati, takut kepada Allah ketika dalam kesunyian, wal alaniyati, atau keadaan terang-terangan. Tuh yang pertama yang dapat menyelamatkan kita adalah orang yang masih punya rasa takut ketika sendirian atau rame-rame. Tuh yang dapat nyelamatin kita tuh, takut sama Allah dalam kondisi sendiri. Kadang-kadang kan kita mah terbalik, Pak. Kalau lagi rame-rame nih khusyuknya kayak apa tahu? Contoh kayak kita sholat, pasti dilama-lamain. Ya. Tuh kalau kita lagi rame-rame, ibadah apapun kalau rame-rame pasti dibagus-bagusin, dibener-benerin, dicakep-cakepin. Kadang-kadang berdoa aja juga kalau lagi rame-rame mau sholat, saking khusyuknya sampai nangis-nangis. Begitu. Tuh kalau lagi rame-rame, giliran lagi sendiri maksiat, orang gak kelihatan. Ya kan? Jadi lebih takut sama orang daripada sama Allah. Tuh begitu tuh. Ya, jadi yang dapat menyelamatkan kita adalah orang yang takut sama Allah, kepada Allah ketika lagi sendiri, bukan lagi rame-rame. Benar, orang zaman sekarang mah kan pada terbalik. Takut sama orang daripada takut sama Allah. Contohnya apa? Lah maling. Jadi lebih takut ketahuan daripada takut sama Allah. Padahal kan Allah ngeliatin. Ya. Itu sebenarnya yang dapat menyelamatkan kita adalah ketika kita dalam kondisi sendiri masih memiliki rasa takut kepada Allah ketimbang rame-rame. Qaddima sirrun li anna taqwallahi fihi. Ya. Mengapa dikatakan begitu? Lebih didahulukan rahasia karena sesungguhnya takwa kepada Allah dalam kesunyian itu
a'la darajatan. Itu akan mengangkat derajat. Tuh. Maka kebanyakan orang yang diangkat derajatnya ketika ibadah kepada Allah itu dalam kondisi sunyi, dalam kondisi dia lagi berduaan aja sama Allah. Karena intensnya lebih dapat ketika kita ibadah kepada Allah cuma berdua sendiri. Jadi seakan-akan tuh benar-benar kita bermunajat kepada Allah. Namun kalau saat ini kan pada terbalik ya. Jadi ketika misalkan kita ibadah rame khusyuk, kalau sendiri enggak. Begitu. Padahal kalau kita takut kepada Allah dalam kondisi sunyi, maka akan mengangkatkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Lalu yang dapat menyelamatkan kedua apa? Wal qasdu fil farqi wal gina. Sederhana ketika lagi kere lagi fakir, wal gina dan lagi kaya. Itu yang dapat nyelamatin kita tuh Pak. Jadi yang dapat menyelamatkan hidup kita adalah hidup sederhana ketika lagi susah maupun lagi kaya. Itu yang dapat nyelamatin kita. Kadang kan sekarang juga terbalik. Kalau lagi susah takwanya minta ampun, kalau lagi kaya berlebihan. Apalagi kalau tanggal muda habis gajian, mall pasti larinya. Ya. Tapi kalau lagi susah, ya Allah, ngerokok sebatang dikit-dikit dimatiin. Kalau lagi kere hidupnya ngerokok sebatang, pasti dikit-dikit sayang buat ntar. Oh lagi kere. Tapi kalau lagi kaya, baru bat juga 3 isepan tuh rokok udah dibuang. Iya, ini yang ngerokok. Yang ngerokok. Oh beda kalau Pak Haji Anas mah kagak ada kerenya, insya Allah. Amin. Ya. Tuh. Jadi harus sederhana. Itulah yang dapat menyelamatkan kita ketika kita lagi susah maupun lagi senang. Artinya apa? Sedang-sedang saja. Jadi boros ya kagak kalau kita lagi jadi orang kaya. Kalau jadi orang susah ya jangan juga kebanyakan ngeluh begitu. Jangan menunjukkan kesusahan kita, jangan. Artinya begitu. Jadi sedang-sedang saja fil ma'isyati ya, di dalam kehidupan. Tuh, itu yang dapat menyelamatkan kita tuh Pak. Jadi hidup sederhana dalam keadaan kita susah maupun kita banyak harta. Maka standar-standar saja kehidupan kita. Begitu. Ketika kita lagi diberikan harta banyak oleh Allah, ya biasa-biasa aja. Ya, jangan terlalu pamer. Ini baru banget dikasih warisan 6M. Beli rumah, beli mobil, ya. Itu kalau dapat warisan. Kalau ada warisan itu juga ya. Kalau nggak ada warisan gimana? Ya. Artinya ketika Allah lagi banyakin kita harta, jangan berlebihan. Ya. Jangan. Tanggal muda kita gajian, itu paket datang tiap hari ke rumah kita. Ya. Bini kita beli skincare, apalah segala macam. Jangan berlebihan. Sama ketika susah pun, jangan kita tunjukkan kesusahan kita. Tapi biasa-biasa aja, standar-standar saja. Bi an lam yujawiz fihal hadda, dengan tidak melewati yang namanya batas. Tuh. Ya, maka tadi saya katakan, kadang ketika lagi dikasih banyak rezeki, kita tuh melampaui batas begitu. Bizalika dengan kondisi itu. Ya, jadi kita harus redo aja Pak. Kita harus ikhlas aja dalam keadaan kita susah maupun kita senang begitu. Lalu yang ketiga yang dapat menyelamatkan hidup kita adalah wal adlu fir ridha wal ghadab. Wal adlu itu adil. Ya. Ketika lagi senang dan lagi marah. Begitu. Artinya apa?
Gambarannya ketika misalkan kita senang ataupun kita lagi marah, namun kita marahnya kita itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus adil nih, ya, antara kita senang dengan kita marah. Itu yang dapat nyelamatin kita tuh. Kadang kita kan kalau lagi marah-marah boro-boro berbuat adil, nggak bakalan bisa, ya. Jadi adil inilah ketika kita lagi senang atau lagi marah-marah, tetap adil kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh begitu. Karena kita merasa marah-marahnya kita ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya seperti apa? Ada orang tua nyuruh anaknya, marah-marahin anaknya buat kebaikan, itu artinya kan marah-marah karena Allah. Begitu. Nyuruh orang tua kepada anaknya sholat segala macam tapi dengan bentakan, itu kan namanya marah-marah. Tapi marah-marah kita karena Allah. Wa yardo li rodihi, dan juga redo karena redonya Allah. Tuh, 3 yang dapat menyelamatkan kita. Yang pertama adalah takut kepada Allah. Yang kedua adalah sedang-sedang saja. Yang ketiga adalah harus adil. Wa ammal mukhlikat, dan adapun yang merusak nih, wa ammal mukhlikat nih, dan adapun yang merusak, pasuhus syadidun, orang yang sangat pelit. Jadi yang dapat merusak adalah orang yang sangat pelit. Jadi di sini pasuhun ini dengan bahil beda, Pak. Pasuhun dengan bahil beda. Kalau bahil itu masih ada baiknya, pelitnya sama orang tapi sama dirinya masih baik. Kalau pasuhun ini, Pak, udah tingkatan dewa, udah pelitnya nih, udah tingkatan dewa. Kenapa saya katakan tingkatan dewa nih pasuhun? Pelitnya udah berjuta-juta kali kata pelit begitu tuh, ya. Kenapa? Karena pasuhun ini jangankan dia buat orang lain, buat dirinya dewek juga ogah. Tuh saking pelitnya tuh. Jadi arti pasuhun di dalam bahasa Arab itu orang, bingung saya juga ngomongnya, pokoknya udah pelitnya amat sangat dah, rajanya pelit. Iya. Mungkin kalau malamnya dia makan sate, paginya dia buang hajat besar, dia lihat ini masih sate apa bukan, begitu. Itu saking pelitnya. Emang bener begitu, Pak. Jadi ketawa juga tuh gitu. Itu udah saking pelitnya, Pak, ya. Jadi pasuhun sama bahil beda. Jadi kalau pasuhun ini karena saking pelitnya, dia buat sakit, berobat ke rumah sakit tuh ogah. Kalau bisa dia cari yang paling murah. Itu pasuhun tuh, ya. Itu yang dapat merusak diri kita, yang dapat menghancurkan hidup kita. Maka kalau ada orang yang punya sifat kayak begitu, ya jangankan ibarat jamu berbaur, kita mungkin diundang buat selamatan di rumah dia udah pasti mikir, udah ogah pasti. Jadi yang dapat merusak itu adalah pasuhun sadidun, orang yang sangat pelit. Tuh. Artinya apa? Bukhlun sadidun, sangat pelit, fala yuaddi, orang yang tidak mau meniatkan akan dirinya ma'alaihi, apa yang atas dirinya sendiri. Jadi dia tidak mau menggunakan apapun yang dikasih sama Allah untuk dirinya. Itu pasuhun tuh. Jadi kalau pasuhun itu tadi saya jelaskan adalah orang yang amat sangat pelit. Itu pasuhun, ya. Min haqqillahi ta'ala, yang berhubungan dengan haknya Allah Ta'ala. Jadi kalau orang udah saking pelitnya, untuk urusan dia sama Allah aja juga ogah, Pak, ngeluarin. Mungkin sekalinya ngeluarin duit ribuan lecek, tuh sekalinya ngeluarin, dan itu pun masih dihitung-hitung. Misalkan dia punya duit 1 juta nih, dia kehilangan goceng,
Itu yang dia cari, yang hilangnya apa? Bu, Pak, yang dia carinya gocengnya, bukan sejutanya. Itu saking pelitnya. Udah begitu, ditanya sama temennya nih misalkan, Bang, emang kehilangan apa? Kehilangan duit. Berapa duit goceng? Ini saya ganti 10.000. Ya, lagian sih pakai hilang. Kalau kagak mah gue untung ini. Itu begitu. Itu saking pelitnya tuh. Padahal hilang goceng, diganti 10.000. Masih untung goceng. Coba kalau gocengnya kagak hilang, jadi punya 1.010.000. Begitu. Itu saking pelitnya. Jadi bukan dia cari yang sejutanya, yang dia cari gocengnya. Sama sedekah pun begitu. Ya. Sama sedekah pun begitu tuh. Ya. Jadi jangankan ngeluarin duit goceng, 1.000 perak aja ogah. Itu saking pelitnya. Itu yang berhubungan akan haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa haqqil khalqi, dan haknya para makhluk. Ya boro-boro. Ya udah boro-boro aja udah saya kata. Boro-boro dia buat urusan sesama manusia. Orang untuk haknya sama Allah aja juga dia apa namanya? Dia pikir, dia masih cari. Tuh. Itu yang dapat merusak diri kita. Lalu kemudian wafi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, pasuhun muta, sifat pelit yang diperturutkan. Tuh. Jadi pasuhun itu adalah sifat pelit yang benar-benar memang diperturutkan. Artinya diikutin aja gitu. Kalau bahil enggak, Pak. Kalau bahil masih ada bahayanya. Ya masih ada bahayanya sama dirinya sendiri. Tapi kalau mau orang lain mah tetap dia pelit. Tuh kalau kata bahil begitu. Ai bukhlun yuti'uhu al insanu, artinya sifat pelit yang diperturutkan orang lain begitu. Wa amma law kanal bukhlu, adapun seandainya ada sifat pelit maujudan, itu ada fin nafsi, dalam diri seseorang, ghairu muta'in, yang tidak diperturutkan. Jadi ada yang namanya pelit diperturutkan, ada juga pelit yang kagak diperturutkan. Jadi kalau pelit yang diperturutkan yang kayak tadi contoh di depan, yang tadi saya telah katakan. Namun kalau pelit yang tidak diperturutkan, yang tidak diikutin lah begitu, yang tidak diikutin itu masih bisa. Contohnya begini, saya punya duit 1 juta, neraktir orang 35.000, daripada saya makan sendiri 30.000, mendingan saya bawa orang makan berdua, tetap harganya sama tuh begitu. Itu namanya bahil yang masih yang tidak diperturutkan begitu, yang tidak diperturutkan. Fala yakunu muhlikan, maka kalau yang tidak diperturutkan tidak dapat merusak. Artinya yang dapat merusak itu adalah sifat pelit yang pasuhun. Namun kalau yang bahil doang itu tidak merusak. Begitu. Artinya masih ada bahaya-bahayanya. Begitu. Masih ada bahaya-bahayanya sedikit-sedikit mah begitu. Ya itulah, kata memang pada hakikatnya di dalam diri kita itu sifat pelitnya ada. Ada sifat pelit tetap ya, ada. Di dalam diri kita nih semua ada yang namanya sifat pelit. Cuman perbedaannya ada yang diperturutkan atau yang tidak diperturutkan begitu. Ya. Lalu yang ketiga yang dapat merusak, hawaan muttaba, hawa nafsu yang diikuti. Hawa nafsu yang diikuti. Bi ayat ba'a ma yamuruhu bihi hawaun, dengan memperturutkan ya, dengan mengikuti apa yang diperintahkan oleh hawa nafsu ya. Itu yang ketiga yang dapat merusak. Artinya apa? Contoh kayak bulan puasa kita lagi puasa, ini masalah ibadah, kita lagi puasa, tiba-tiba tuh hawa nafsu nyuruh kita buka ya. Lalu kemudian pas datang maghrib ngeliat orang buka puasa, kita nyesel pasti ya.
Itu namanya hawa nafsu yang diperturutkan. Ketika kita mengikuti hawa nafsu, perasaan nyesel pasti ada. Begitu. Kenapa Pak dikatakan begitu? Karena kan hawa nafsu kan cuma sebentar doang, kagak terus menerus. Begitu. Jadi hawa nafsu itu datangnya cuma sesaat doang. Contoh orang puasa, kita ngelihat dia kagak puasa, kita pengen begitu buka seperti orang itu yang kagak puasa. Akhirnya pas kita buka, ternyata ada penyesalan di dalam diri kita. Karena memang hawa nafsu nggak ada yang lama. Hawa nafsu cuma sebentaran doang, nggak lama. Ya jangan jauh-jauh dah. Kalau orang yang udah menikah bukan ngomong jorok, bukan. Kalau dia lagi pengen lama bentaran doang, bukan jorok, bukan. Begitu. Hal-hal kayak begitu, itu kan namanya nafsu. Cuman nafsu itu kan ada yang baik, ada yang buruk. Nah, nafsu yang baik ketika orang udah berumah tangga, ya wajar kalau punya, kalau kagak mau waduh bahaya, kan begitu. Lalu ada yang merusak, ada yang dapat merusak, begitu. Itu namanya hawa nafsu yang diperturutkan, ya, hawa nafsu yang diperturutkan. Lalu yang selanjutnya wa ijabul mar'i binafsihi, yaitu kagumnya seseorang dengan dirinya dewek. Kagum seseorang akan dirinya sendiri. Pokoknya aja merasa bangga aja sama dirinya. Ngelihat orang tuh udah kecil aja. Yang ketiga tuh yang dapat merusak. Aina zorohu ilaiha bi aini, yakni memandang dirinya sendiri dengan pandangan kesempurnaan, ma'a nisyani nikmatillahi ta'ala, disertai dengan lupa atas nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya kita ini bangga sama diri kita sendiri. Ketika kita sudah mempunyai sifat bangga kepada diri kita, maka kita pasti akan menganggap kecil orang lain. Sehingga kita sampai lupa atas nikmat yang Allah kasih. Contoh, Allah ngasih kita jadi orang banyak duit, bangga sama dirinya. Wah, saya begitu, kerjanya jaga gaji saya sekian puluh miliar, ya. Itu bangga. Padahal sifat-sifat seperti ini ketika diperturutkan, ya, bangga sama dirinya, ini akan hilang Pak dengan sekejap. Maka inilah yang dapat merusak diri kita. Tuh. Nih yang dapat merusak diri kita tuh, bangga akan dirinya sendiri. Pasti tidak mau menghargai orang lain. Begitu. Dan lupa akan kenikmatan yang Allah berikan, begitu. Padahal apa yang kita punya itu dari Allah, bukan dari diri kita sendiri, begitu. Jangan sampai kita lupa, ya. Yang selanjutnya wa ma'al amni min zawaliha, dan merasa aman dari hilang nikmatnya tersebut. Jadi orang yang sombong akan dirinya sendiri, orang yang bangga akan dirinya sendiri, dia ketika nikmatnya diangkat sama Allah itu tidak merasa takut. Jadi dia ngerasa aman-aman aja. Padahal kalau Allah udah angkat semuanya yang Allah kasih, maka akan musnah. Begitu akan hilang. Yang selanjutnya wa amad darajat, dan adapun yang mengangkat derajat. Fa ifsa'us salam, yaitu menebarkan salam. Jadi yang dikatakan salam ini secara bahasa adalah menebarkan perdamaian. Begitu. Ya. Jadi kalau kita menebarkan salam, menebarkan perdamaian. Begitu. Kadang-kadang kita ngucap salam aja kan milih-milih. Ada orang mengucap salam dijawab juga kagak. Kan begitu. Ya. Padahal arti salam ini adalah menyebarkan perdamaian, begitu. Jadi kalau untuk damai memang rada-rada susah, tapi kalau buat nyari musuh gampang, begitu. Ya. Di jalanan belum ketabrak belum apa, udah ngomel-ngomel, ya kan?
Orang di jalanan belum ketabrak, belum apa, udah ngomel. Jalan pakai mata, jalan pakai mata. Kita dikasih omelinnya jalan pakai mata, lagi kita balikin. Jalan pakai kaki bukan pakai mata. Kan begitu. Jalan pakai mata, jalan pakai kaki tuh. Ya. Jadi menebarkan perdamaian itu yang bisa mengangkat derajat kita, Pak. Jadi yang bisa mengangkat derajat kita adalah Fa'ibsa'us salam, menebarkan salam, ai izharus salamu bainan nas, ya, yaitu menampakkan salam atau perdamaian di antara manusia. Bi an tusallima ala man arab tahu wa man lam ta'rifuhu, ya, terhadap orang yang kita kenal maupun yang kagak kita kenal. Jadi mau kita kenal, mau kita agak kenal, harus menebarkan yang namanya perdamaian atau memberikan salam. Di jalanan ketemu, assalamualaikum, begitu. Ini kenal agak kenal, ngucap salamnya kagak, sehat, begitu doang. Boro-boro ngucap salam. Padahal di sini dikatakan ketika kita bertemu dengan manusia, maka ucapkan salam. Karena apa? Menebarkan perdamaian. Ya begitu tuh. Ya itu yang pertama, yang dapat mengangkat derajat kita adalah menebarkan perdamaian. Lalu yang kedua yang bisa mengangkat derajat kita adalah wa it'amut ta'am, yaitu memberi makan lil dhaif, untuk tamu, wal ja'i, dan orang yang lapar. Itu yang bisa mengangkat derajat kita. Artinya ketika kita banyak harta, mau enggak banyak harta, harus saling tolong menolong. Begitu. Itu yang bisa mengangkat derajat kita tuh, memberi makan. Maka alhamdulillah nih, ya pada pagi hari ini, ntar nih setelah kajian nih pada makan. Begitu. Ini bisa keangkat derajatnya nih yang pada patungan, yang kagak patungan ya kagak. Begitu. Ya. Ya iya patungan ini mah, yang kagak patungan kagak begitu. Insya Allah diangkat derajatnya, kagak Pak, semuanya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, biar kagak ngantuk aja nih mah. Ya, diangkat derajatnya tuh orang yang memberi makan, ya, untuk tamu, untuk orang lapar, ya, itu bisa diangkat derajatnya. Lalu yang selanjutnya wassolatu billaili wan nasu niyam, ya, salat di waktu malam dan orang-orang pada tertidur. Itu bisa mengangkat derajat kita, Pak. Salat di waktu malam saat orang masih tertidur. Karena memang benar, Pak. Jadi ketika malam hari di atas jam 12 itu malaikat keliling. Malaikat keliling tuh, Pak, ngeliatin hambanya mana yang tetap ibadah, mana yang tidur. Begitu. Padahal kan Allah nyuruh, ya kan? Kalau orang sholat dipanggilnya pakai apa? Azan. Pakai azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka kenapa sholat malam itu pahalanya gede dan bisa ngangkat derajat kita? Karena langsung Allah yang manggil, Pak, bukan orang. Kan kalau kita sholat 5 waktu kan orang yang ngeluarin suara Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi ketika sholat malam itu langsung Allah yang manggil. Maka Allah ngutus malaikat suruh keliling tuh. Ya, suruh keliling yang namanya ngeliatin hamba-hambanya Allah yang ibadah daripada yang tertidur. Tuh begitu. Dan orang-orang yang tertidur. Yang dimaksud sholat malam itu apa? At-tahajud, ya, fi jawfil laili, ya, yaitu sholat tahajud di tengah malam. Begitu. Lalu kemudian hala ghaflatin nas, saat kebanyakan orang yang terlena, kita ibadah kepada Allah. Maka itulah yang akan mengangkat derajat kita fi lazzatin nauma, dalam lezatnya tidur. Begitu, ya. Itu yang angkat derajat kita tuh, yang angkat derajat kita. Sholat malam ketika orang lagi enak-enak tidur, kita bangun sholat dah. Begitu. Ini kebanyakan kita lihat di pinggir jalanan,
Ya, ibaratnya dia pada nongkrong, dia pada apa, ditanya lagi ngapain, nungguin sholat. Sholat apa? Sholat malam. Sholat malam kagak, pas azan subuh tidur. Begitu. Lebih banyaknya begitu asal saya lihat. Jadi nungguin sholat malam ya kan, pada nongkrong begitu, pada ngopi, ngerokok di pos. Ditanya nungguin apa? Sholat malam. Ya kan? Sholat malamnya kagak. Sholat malamnya kagak. Azan subuh ngantuk tidur. Jam mendusin jam 9 malam, jam 9 pagi. Baru ingat belum sholat subuh, sholat. Ya kan? Pakai kunut, bininya ngelihat, "Bang, sholat apaan?" "Sholat sunnah." Loh, aneh dah, sholat sunnah kok pakai kunut? "Ah, itu mah perasaan doang," katanya begitu. Kadang-kadang begitu. Banyak tuh yang begitu. Ya, kalau orang nongkrong, iya saya tanya lagi ngapain, "Bang?" "Lagi nongkrong nih, nungguin sholat malam." Sholat malamnya kagak, subuh lewat. Aduh, saya kata ngajinya di mana ini yang begini. Aduh, kacau dah. Itu yang dapat mengangkat derajat kita adalah sholat malam.